Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan mengundang orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah seorang artis cantik yang kabarnya juga pernah punya konflik dengan temannya, Anna Zivana. Selamat malam, Ziva. Selamat malam, Kak. Betul pernah punya konflik sama teman kamu? Aku sih nggak pernah ngerasa punya konflik ya, cuman ya dengar kabar sih kayak gitu. Gimana ceritanya? Nggak tahu sih, nggak tahu ada apa-apa, tapi tiba-tiba temen aku yang sekarang jadi sahabat aku itu tiba-tiba minta maaf. Pokoknya minta maaf yang benar-benar minta maaf. Pokoknya aku minta maaf banget sama kamu. Terus aku bilang, loh ada apa? Karena sebelumnya memang nggak ada apa-apa. Sebelumnya baik-baik aja. Tapi ternyata dia mengakui kalau selama ini di belakang aku dia menjelekan aku. Terus ketika ada orang lain yang menjelekan aku, dia pun mengiyakan, ikut gitu. Oke. Sampai dia akhirnya minta maaf, apa yang kamu lakuin sih, Pak? Ya aku maafin, walaupun sebenarnya aku nggak ada masalah sama itu. Karena Selama sebelumnya ini kamu nggak pernah dengar omongan-omongan di belakang itu? nggak ada. Aku juga lebih memilih untuk tidak mendengar hal-hal yang negatif sih, Kak. Dan kamu selama ini temenan sama orang yang ngejelekin kamu di belakang itu? Iya, Dan sikap kamu ke orang yang ngejelekin kamu di belakang itu gimana? biasa aja ya. Karena kan semua orang kan butuh kehadiran orang lain ya, Kak. Di saat kita ada sesuatu, kita pasti membutuhkan orang lain gitu. Jadi buat aku, ya nanti suatu saat juga kamu akan butuh aku dan aku pun butuh kamu. Jadi nggak ada benernya lah kalau kita sama-sama ada konflik gitu. Iya, jadi intinya tetap berbuat baik sama siapapun Iya, itu ya. betul. Jadi orang yang jahat sama kita di belakang, akhirnya terbuka hatinya ya. Iya. Dan minta maaf seperti yang kamu Iya, alami. benar. Oke, Ziva, kita langsung segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Oke. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang merasa curiga dengan kelakuan anaknya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Yanti. Selamat malam Bu Yanti. Malam. Apa yang mau Ibu ceritakan? Saya merasakan ada perubahan pada anak saya. Perubahan seperti apa ya? Dia sering memperlakukan saya seperti pembantu. Saya sering disiksa dan seringkali mengatakan kata-kata kotor terhadap saya. Itu dari kecil seperti itu atau baru-baru ini aja? Baru-baru, Mas. Dulu nggak pernah dia seperti itu. Setelah dia tamat SMA, waktu itu dia masuk ke perguruan tinggi dan kuliahnya pun nggak selesai. Ya, Berhenti tengah jalan. Iya. Itu memperlakukan ibu seperti pembantu itu gimana maksudnya? Sering, ya kalau seandainya saya bilang, Kak, ini kamu dari mana? Pulang pagi kayak gini, ngapain sih lo ngurusin gue? Lo gue? Iya, lo gue. Makanya saya kesini, saya pengen tahu anak saya kenapa sih begini, anak saya kenapa berubah seperti ini, Mas? Tanggapan bapaknya gimana, Bu? Bapaknya membela anaknya. Kalau saya mengadu tentang anaknya, bapaknya bilang, nggak mungkin anak kamu seperti itu. Ya mungkin karena bapaknya kerja dari pagi sampai malam, jadi tidak tahu kelakuan anaknya. Kalau depan bapaknya anaknya gimana? Anaknya baik. Kalau depan bapaknya mereka akur sama bapaknya. Tapi kenapa sama saya seperti itu? Padahal saya, apa yang dia mau saya turutin, Mas. Saya selalu ingin yang terbaik buat anak saya. Tapi nggak pernah ngasih tahu penyebabnya apa yang bikin dia berubah? Tidak. Pernah sampai mukul juga? Sering. Saya didorong.
Anak ibu cowok atau cewek? Cewek. Makanya kenapa anak saya seperti ini gitu, Mas? Oke, mudah-mudahan malam hari ini kita bisa tahu ya Bu, apa sebab dari perubahan anak ibu. Dan saya nggak kebayang sih kalau misalnya ada anak memperlakukan ibu sekasar itu. Ya, kan ya kadang-kadang anak sama ibu nggak selamanya cocok ya, ada berbeda Iya, pendapat. iya betul, Kamu tapi- pernah punya pengalaman itu nggak, beda Iya. pendapat sama ibu? Iya sering banget lah yang namanya keluarga kayak gitu ya Bu. Cuman kayaknya kalau anak berperilaku seperti itu kepada orang tua, buat saya Iya. ada something gitu. Pasti ada sesuatu Iya. penyebabnya ya. Baik, kami akan ajak Ibu Yanti untuk bertemu dengan sahabat kami ya. Nanti bisa ceritain semuanya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yanti, dengan tanggal lahir 15 Juli 1983 dan mendiami nomor rumah 22. Sosok wanita yang rela memberikan apapun untuk orang yang disayanginya. Namun, di sini saya melihat adanya sebuah kejadian kelam pada masa lalunya. Saya merasakan kejadian di masa lalu ini yang membuat dirinya sekarang menjadi sengsara. Saya memiliki asumsi kesedihan yang ia rasakan sekarang merupakan sebuah karma buruk dari perilakunya sebelumnya. Selamat malam. Selamat Malam. malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Kasih. Oh, bagus ada brosnya. Oh iya, edisi khusus ya. Oh, di sini. Baiklah, ini saya berhadapan dengan Mbak Yanti. Iya, betul. Tanggal 15 bulan 7 1983 dan nomor rumah 22. Iya benar, Mas. Ibu Yanti ini anaknya belakangan berubah. Berubahnya itu menjadi kasar. Setiap ditegur, anaknya malah marah dan anaknya memperlakukan ibunya seperti pembantu, tidak bisa ditanya, bahkan juga melakukan kekasaran, kekerasan. Tapi setiap Ibu Yanti cerita ke suaminya, ya bapaknya tuh seperti ngebelain anaknya ya, karena emang anaknya di depan sang ayah terlihat dan terkesan baik sekali gitu. Nah makanya sebenarnya datang ke Manus Mata Batin ingin tahu sebenarnya apa penyebab dari perubahan anaknya ini. Oke. Gitu. Ibu pernah ini nggak, maksudnya mengeluarkan kata-kata yang bikin dia sakit hati atau tersinggung? Enggak, Mas. Cuman saya, kenapa sih kamu kok seperti ini? Mama nggak pernah ngajarin kamu perasaan mama dari kecil. Mama pengen kamu yang terbaik, pengen jadi orang baik. Orang tua mana sih, Mas, yang nggak pingin anaknya jadi orang baik kan? Namanya siapa anaknya kalau boleh saya tahu? Kita ganti Rani kali ya. Oke, Rani. Baik, Rani. Kamu ngelihatnya Rani seperti apa, Roy? Kesalahan fatalnya adalah dia juga sering gonta-ganti pria. Si Rani. Rani, maaf ya, saya ngomongnya apa adanya. Seorang Rani ini yang bisa terlihat baru sebagian di permukaan atasnya adalah gonta-ganti cowok, kemudian juga sering marah-marah dan kebun binatang. Iya. Kisah anak durhaka tampaknya kalah nih dengan cerita ini. Oh, lebih parah dari itu. Lebih parah dari itu Iya. karena memang bukan kutukan batu lagi ataupun apa ya, cerita anak durhaka yang original yang biasa. Ini udah lebih dari menurut saya complicated gitu. Itu tadi Roy sempat bilang katanya anaknya gonta-ganti pasangan. Ibu sejauh yang ibu tahu pernah nggak dia bawa pasangannya ke rumah gonta-ganti Nggak atau pernah. mungkin perkenalkan ibu ke pacarnya gitu? Nggak pernah, Mas. Setahu saya malah anak saya nggak punya pacar. Memang dia berubah akhir-akhir ini, Mas. Sering sama saya kasar banget, bener kata Mas Roy. Kebun binatang keluar semua, bener itu.
Saya sering kali didorong, sering. Saya punya saksi, kakak saya sendiri. Kakak saya tinggal satu rumah sama saya. Iya, saya diperlakukan kasar. Saya di sini gini Mas Ray, pengen melihat sih kenapa ada perubahan. Kok anak saya bisa berubah seperti itu? Itu sepanjang yang Ibu tahu perubahannya udah berapa lama sih Bu? Setahun, 2 tahun? Sekitar setahun setengah ini, Mas. Setahun setengah ini ya. Ibu pernah ketemu sama teman-temannya nggak? Mungkin. Setahu saya temennya ya cewek-cewek seusia dia yang datang. Oke. Baik. Dia dalam penerawangan batin saya juga saya melihat Yanti itu hampa juga setelah ayahnya si Rani nggak ada. Ayahnya Rani masih ada kan? Masih ada, tapi tidak di samping. Iya, jarang di rumah dia. Jarang di rumah. Suami saya kerja dari pagi sampai malam, kadang keluar kota. Makanya ketika saya mengadukan tentang ini kepada suami saya, saya kok nggak tahu ya, perasaan saya tuh selalu peka banget terhadap hal-hal kayak ginian. Kalau ada konflik di sini, tetapi kok ayahnya tidak muncul ya dalam konflik ini. Artinya saya bertanya-tanya apakah ini memang ada keterlibatan seorang ayah atau tidak, atau memang ayahnya nggak tahu. Ngerti gak maksud saya? Kamu melihat ayahnya menjadi salah satu penyebab perubahan sikap ini? Iya, jujur ya. Tapi dalam konteks yang mana itu masih luas gitu. Jadi Ibu Yanti itu sebenarnya ada faktor dari keterlibatan sang ayah juga, tapi entah nggak tahu. Nah itu nanti akan ketahuan juga. Keterlibatan figur seorang ayah juga. nggak mungkin dong Mas, anak saya bisa berubah gini. Enggak. Karena suami saya, masa suami saya ngajarkan tentang keburukan kayak gini sama anak saya, kan nyuruh anak saya bilang apa ya atau apa kepada Masa saya, sih, kan Bu, nggak mungkin anak ya. sampai sekasar itu ngomong kebun binatang, sampai mukul ibunya sendiri. Bener, Perempuan pasti. lagi, Iya. sampai kayak gitu. Iya, saya juga nggak lihat percaya. juga, Ada saksinya kakak saya, boleh kakak saya ada Ada kok. di mana? Ikut juga ke sini? Ikut kakak saya. Bisa diundang nggak, Om Don? Kakaknya nggak apa-apa, Roy? Nggak apa-apa dong. Tuh ikut masuk sini ya. Iya, nggak apa-apa. Karena biar mungkin bisa ceritain dari sisi yang berbeda gitu. Benar apa enggak anaknya bersikap kasar kayak gitu di rumah? Makanya saya kayaknya ya bukan saya gimana ya, nggak percaya masa suami saya ikut terlibat dalam perubahan anak saya kan. Itu artinya suami saya nyuruh anak saya nggak benar, nggak mungkin dong Mas. Arti kata terlibat dalam di sini masih luas ya. Jadi belum bisa kita sempitin gara-gara ayahnya jadi seperti ini. Arti kata ya dan keterlibatan itu jangan kamu telan mentah-mentah sebagai hal gara-gara bapaknya. Enggak. Ini kita luas ngobrol in general dan banyak faktor gitu loh. Maksudnya bisa jadi ayahnya nggak muncul sebagai karakter ayah. Jadinya dia kurang perhatian. Ya, Iya, oke. ini kakak saya. Silakan. Selamat malam semua. Selamat malam, boleh duduk sebelah sini. Ini kami panggil dengan nama Ibu Yanti, ya. Ibu, kakaknya Ibu Yanti. Iya benar, saya kakaknya. Boleh kami Yanti. tahu nama aslinya, Bu? Saya ibu kandung Dari Mbak Ibu Yanti ya. Kami ganti dengan nama samaran ya, Bu ya. Boleh. Ira. Iya. Ira. Iya, Ira. Mbak Ira tahu semuanya kejadian yang ada di rumah ya? Iya, saya tahu semua. Oke, saya tidak bertanya pada Yanti, saya akan bertanya pada Ira dulu. Ayahnya seberapa sering ada di rumah? Itu jarang ketemu ya, karena mungkin karena suaminya dia ini kan suka keluar kota ya, entah kemana saya nggak tahu. Saya kan tinggal di rumahnya adik saya untuk nemenin adik saya. Karena saya melihat kelakuan anaknya itu kurang baik sama ibu kandungnya, maka saya niat ikut adik saya untuk melindungi adik saya gitu.
Kurang baiknya itu gimana ya, Bu? Ya, suka memperlakukan adik saya itu kayak pembantu, melebihi dari pembantu. Suka mukul, suka gimana, kadang-kadang kasar. Juga apa? Iya, ngomongnya suka ngomong binatang apa aja lah. Kebun binatang keluar semua lah. Saya nggak melihat tuh, kasihan lihat adik saya seperti ini. Dulu tapi dia nggak gitu? Ya mungkin seperti itu, saya nggak tahu. Saya kan baru ikut gitu karena saya udah dengar adik saya diperlakukan tidak benar, makanya saya lihat ikut. Oh, jadi ibu memang tinggal bareng belum lama. Iya. Untuk Iya. melindungi juga Untuk kali ya. lindungi adik saya. Untuk melerai jika mereka ada Iya, benar. marah-marah. Ibu Yanti anaknya dulu seperti apa sih? Dulu ya nggak seperti ini, Mas. Memang manja.